선수들이 새롭게 처음으로 경기를 하다 보니까 우리가 원하는 플레이를 좀 하지 못했고. Kabar gembira. Kevin Dix dan Mees Hilgers diprediksi segera perkuat timnas Indonesia. Kevin Dix dan Mees Hilgers diprediksi akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar gembira. Kevin Dix dan Mees Hilgers diprediksi segera perkuat timnas Indonesia. Kevin Dix dan Mees Hilgers diprediksi akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia saat ini semakin memperkuat skuadnya. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia kini telah menambah kekuatannya dengan menerima sejumlah pemain keturunan. Beberapa pemain yang telah dinaturalisasi dan kini membela timnas Indonesia antara lain Jay Itzes, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan lainnya. Kehadiran mereka telah membuktikan bahwa skuad Garuda menjadi lebih kuat dan mampu mencatatkan prestasi yang membanggakan. Baru-baru ini, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yang memperluas peluang mereka untuk melaju ke putaran ketiga. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut teman-teman, apakah timnas Indonesia perlu menaturalisasi kedua pemain ini? Menurut Mimin sih sementara stop dulu menampung pemain belakang. Lebih baik cari pemain berposisi penyerang. Mengingat timnas Indonesia masih sangat tumpul dalam hal mencetak gol. Tapi dengan kondisi seperti ini, patut kita nantikan apa yang bakal dilakukan oleh Shin Tae-yong dan PSSI teman-teman. Sedikit tambahan, Mees Hilgers adalah pemain berposisi bek tengah, sedangkan Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah atau bisa juga sebagai bek kanan. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Menurut informasi yang diambil dari akun Instagram, pada Sabtu, 30 Maret 2024, Kevin Dix dan Mees Hilgers diprediksi akan segera memperkuat timnas Indonesia. Prediksi ini disampaikan oleh VP Editor-in-Chief Voetbal Primeur, Denye van Laar, kepada akun tersebut. Van Laar berpendapat bahwa Kevin Dix memiliki peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia mengingat sulitnya untuk masuk ke dalam skuad timnas Belanda. Sementara itu, situasi Mees Hilgers berbeda. Meskipun masih berharap dan memiliki peluang untuk membela timnas Belanda, namun ada kemungkinan ia juga akan tertarik untuk membela timnas Indonesia, terutama mengingat performa positif timnas Indonesia saat ini. Prestasi timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah membantu mereka naik 8 peringkat dalam ranking FIFA, sehingga kini berada di posisi ke-134. Kini, kita menantikan apakah prediksi tersebut akan menjadi kenyataan dan apakah Kevin Dix serta Mees Hilgers akan segera memperkuat timnas Indonesia. Pendapat Mimin mengenai potensi Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia adalah positif. Mengingat performa positif timnas Indonesia saat ini dan kemungkinan sulitnya bagi mereka untuk masuk skuad timnas Belanda, peluang untuk memperkuat timnas Indonesia tampaknya menjadi pilihan yang menarik bagi kedua pemain tersebut. Kehadiran mereka dapat lebih memperkuat dan meningkatkan kualitas skuad Garuda, sehingga meningkatkan peluang timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional yang lebih berat di masa depan. Yes, alhamdulillah. 15 pemain timnas senior yang penuhi syarat main di Piala Asia U23. Sebanyak 15 pemain dari skuad timnas Indonesia yang akan bertanding dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam memenuhi syarat untuk berlaga di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, telah memanggil total 31 pemain untuk menghadapi Vietnam. Sebelumnya, hanya 28 pemain yang dipanggil, namun ditambah menjadi 31 karena adanya pemain yang mengalami demam.
Dari jumlah 31 pemain tersebut, 15 diantaranya berusia di bawah 23 tahun dan berhak untuk bergabung dengan skuad Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pemain-pemain tersebut antara lain Hernando Ari, Rizky Ridho, Nathan Choeaon, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Arhan Fikri. Selain itu, ada juga Ramadan Sananta, Rafael Struik, Hoki Caraka, Adi Satrio, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Ivar Jenner. Namun, keikutsertaan mereka dalam turnamen tersebut belum dapat dipastikan. Kesempatan untuk pemain yang bermain di luar negeri untuk bergabung relatif kecil karena Piala Asia U23 2024 tidak berada dalam jadwal FIFA, sehingga klub tidak diwajibkan melepas pemainnya. Hal serupa juga terjadi dengan klub dalam negeri yang enggan melepas pemainnya karena sedang memasuki fase penting kompetisi. Nova Arianto, asisten pelatih timnas Indonesia U23, mengungkapkan bahwa 27 pemain telah ditetapkan untuk mengikuti pemusatan latihan, namun belum termasuk dalam skuad final. Tim pelatihan berharap klub bisa melepas 27 pemain tersebut, termasuk mereka yang bermain di luar negeri. Dalam hal ini, diplomasi dan negosiasi PSSI sangat diharapkan. Apabila ada pemain yang tidak bisa dilepas oleh klub, Shin Tae-yong telah menyiapkan penggantinya. Nama-nama pemain yang dipanggil diharapkan akan diumumkan pada Sabtu, 30 Maret 2024, atau Minggu, 31 Maret 2024. Skuad Indonesia U23 direncanakan akan menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab, mulai 1 April. Para pemain akan berkumpul pada Minggu, 31 Maret 2024, dan berangkat pada Senin, 1 April 2024. Di Piala Asia U23 2024, yang juga sebagai kualifikasi Olimpiade 2024, Indonesia berada di grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Meskipun tidak diunggulkan, target yang ditetapkan oleh PSSI untuk Shin Tae-yong adalah lolos ke babak 8 besar. Jika target tersebut tercapai, kemungkinan besar kontrak Shin akan diperpanjang. Beberapa pendapat Mimin adalah: 1. Keikutsertaan 15 pemain timnas Indonesia senior yang memenuhi syarat untuk Piala Asia U23 2024 menunjukkan potensi besar dalam skuad muda Indonesia. Ini dapat menjadi peluang bagi mereka untuk mendapatkan pengalaman berharga dan mengembangkan kemampuan mereka di tingkat internasional. 2. Kendala yang dihadapi oleh pemain yang bermain di luar negeri dalam bergabung dengan skuad Indonesia U23 menunjukkan kompleksitas dalam manajemen jadwal dan komitmen antara klub dan tim nasional. Diperlukan upaya diplomasi dan negosiasi yang baik dari PSSI untuk memastikan ketersediaan pemain terbaik untuk timnas. 3. Target yang ditetapkan oleh PSSI untuk lolos ke babak 8 besar dalam Piala Asia U23 2024 adalah ambisius namun realistis. Ini menunjukkan komitmen untuk mengembangkan sepak bola Indonesia dan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bersaing di tingkat internasional. 4. Pemusatan latihan di Dubai menunjukkan persiapan yang serius dan memadai untuk menghadapi turnamen ini. Lokasi yang dipilih dapat memberikan fasilitas dan kondisi yang optimal untuk persiapan tim. 5. Keberhasilan dalam turnamen ini dan pencapaian target yang ditetapkan dapat menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Jika mampu memenuhi atau bahkan melampaui target, perpanjangan kontrak untuk Shin Tae-yong merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk pengakuan atas kontribusinya dalam pengembangan sepak bola Indonesia. Pengakuan jujur Kapten Filipina. Yakin ciptakan kejutan lawan Indonesia di GBK. Kapten Timnas Filipina, Neil Etheridge, optimis bahwa timnya dapat membuat kejutan saat berhadapan dengan Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 11 Juni nanti. Filipina mengalami hasil yang kurang memuaskan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai dengan matchday keempat di grup F, The Azkals hanya berhasil meraih 1 poin dari hasil imbang dengan Indonesia. Akibatnya, Filipina saat ini berada di posisi terbawah dalam klasemen. Dalam pertandingan terakhir, Filipina menelan kekalahan telak dengan skor 0-5 dari Irak di Manila pada Selasa, 26 Maret 2024.
Eteridge mengungkapkan bahwa kekalahan dengan selisih gol yang besar tersebut sangat sulit diterima, terutama setelah mereka hanya kalah tipis 0-1 dari Irak di Basra sebelumnya. Eteridge mengatakan, kekalahan ini sangat berat. Harus menempuh perjalanan jauh dari Irak, pulang ke rumah, dan kalah dengan skor yang telak tentu sangat berat bagi para pemain. Saya juga merasa sulit untuk mengakui kesalahan ini, tetapi saya merasa harus mengungkapkannya. Lebih lanjut, Eteridge menambahkan, kami melakukan beberapa kesalahan pada momen-momen penting dan mendapat hukuman malam ini. Namun, saya yakin hasil ini akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pemain. Meskipun peluang Filipina untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat tipis dengan 2 pertandingan tersisa melawan Vietnam dan Indonesia, Eteridge tetap optimis. Kiper yang bermain untuk Birmingham City tersebut menyatakan bahwa timnya akan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kami masih memiliki kesempatan, ada 2 pertandingan tersisa. Kami menyadari bahwa kami harus memenangkan kedua pertandingan tersebut untuk memperoleh 6 poin. Kami harus fokus ke depan, belajar dari kekalahan ini, dan tidak boleh terlalu lama terpuruk, ujar Eteridge. Dalam dunia sepak bola, kita harus segera bangkit dan melangkah maju. Kami tidak boleh terlalu lama meratapi kegagalan ini. Kami akan menggelar pemusatan latihan pada bulan Juni dan siap menghadapinya dengan penuh semangat, tambahnya. Menurut Mimin mengenai situasi ini adalah Neil Eteridge menunjukkan sikap kepemimpinan yang baik dengan tetap optimis meskipun timnya menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Penting bagi seorang kapten untuk mempertahankan semangat tim, terutama dalam situasi sulit seperti ini. Meskipun peluang Filipina untuk melaju ke babak selanjutnya tipis, sikap positif dan determinasi yang ditunjukkan Eteridge bisa menjadi inspirasi bagi seluruh tim untuk terus berjuang dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Selain itu, belajar dari kegagalan adalah hal yang penting dalam sepak bola, dan Eteridge tampaknya memahami hal ini dengan baik. Di luar dugaan, Justin Hubner diserang netizen Vietnam. Warganet Indonesia membantu. Akun Instagram dari bek timnas Indonesia, Justin Hubner, mendapatkan serangan dari warganet Vietnam setelah menyebut timnas Vietnam sebagai tim yang mudah dikalahkan. Setelah berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 di Hanoi, Hubner memposting foto dirinya di depan bendera merah putih yang berkibar di Instagram. Dia menambahkan keterangan pada foto tersebut, Indonesia 1 Vietnam 0, Indonesia 3 Vietnam 0. Mudah sekali. Unggahan tersebut mendapat respons positif dari para pendukung timnas Indonesia. Hingga Sabtu, 30 Maret 2024, pukul 11.30 WIB, unggahan tersebut telah mendapatkan lebih dari 776.000 likes. Banyak komentar dari netizen yang membanjiri unggahan tersebut, dengan lebih dari 100.000 komentar. Tidak hanya dari fans Indonesia, netizen Vietnam juga ikut memberikan komentar. Namun, banyak netizen Vietnam yang merasa tersinggung dengan pernyataan Hubner. Salah satu netizen Vietnam menulis, tim Indonesia lemah, menang karena pemain imigran. Aneh. Sedangkan netizen lainnya mengingatkan Hubner tentang kekalahan 2-0 yang diderita Indonesia dari Vietnam di Piala AFF 2022. Banyak netizen Vietnam yang berpendapat bahwa Hubner tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai seorang pemain sepak bola profesional. Melihat hal tersebut, netizen Indonesia pun memberikan respons dengan bahasa Indonesia setiap kali ada komentar berbahasa Vietnam. Karena hal tersebut, kolom komentar unggahan Hubner menjadi dibanjiri dengan lebih dari 102.000 komentar. Namun, Hubner tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Dalam Insta-story-nya pada Sabtu, 30 Maret 2024, Hubner hanya menulis, WTF Crazy, dengan emotikon tertawa sebagai tanggapan atas reaksi yang muncul akibat unggahannya. Pernyataan Hubner yang menyebut Vietnam sebagai lawan mudah, dianggap sebagai respons terhadap pernyataan bek timnas Vietnam, Doan Van Hau. Sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Doan Van Hau menyebut pemain naturalisasi timnas Indonesia hanya selevel dengan pemain ASEAN. Menurut Mimin, mengenai situasi ini adalah bahwa komunikasi di media sosial memang bisa menjadi bumerang. Meskipun Justin Hubner memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya, sebagai seorang atlet profesional, dia seharusnya lebih bijaksana dalam menyampaikan pernyataan, terutama jika itu bisa menyinggung perasaan pihak lain.
Pernyataan Hubner yang menyebut timnas Vietnam sebagai lawan mudah bisa dianggap kurang menghormati dan bisa memicu reaksi negatif dari fans dan netizen Vietnam. Sebagai seorang publik figur, dia seharusnya lebih berhati-hati dalam menggunakan kata-kata agar tidak menimbulkan kontroversi atau konflik antara supporter dari kedua negara. Namun, reaksi berlebihan dari netizen Vietnam juga seharusnya dihindari. Menghujat atau menyerang seseorang secara pribadi tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan memperburuk situasi. Sebagai pengguna media sosial, kita seharusnya bisa berkomunikasi dengan lebih santun dan menghargai perbedaan pendapat. Alhamdulillah timnas Indonesia diakui dunia. Pengamat asing. Indonesia kandidat juara Piala AFF 2024. Pengamat internasional, Ryan Walters, menganggap timnas Indonesia berpotensi besar untuk menjadi juara Asian Cup 2024, yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF. Menurut Walters, timnas Indonesia berhak menjadi salah satu tim yang difavoritkan untuk meraih gelar Asian Cup 2024, terutama setelah berhasil mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Walters menilai pendekatan permainan yang diterapkan Philippe Troussier untuk Vietnam tidak sesuai dengan karakteristik pemain. Hal ini tercermin dari performa tim Vietnam, ujar Walters seperti yang dilansir oleh VN Express. Lebih lanjut, Walters menambahkan, timnas Indonesia memiliki komposisi pemain yang solid dan berpotensi menjadi juara Asian Cup tahun ini, meskipun mereka mungkin tidak dianggap sebagai tim yang sangat kuat saat mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut. Asian Cup 2024, yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF, akan berlangsung mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Drawing untuk turnamen ini akan dilakukan pada 21 Mei di Hanoi, Vietnam. Sejauh ini, timnas Indonesia belum pernah berhasil meraih gelar Asian Cup. Mereka telah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Walters, yang banyak mengamati perkembangan Liga Korea Selatan atau K-League, juga mengomentari situasi Vietnam dan pemecatan Philippe Troussier. Menurutnya, kegagalan Vietnam dalam pertandingan melawan timnas Indonesia bukan hanya kesalahan pelatih. Para pemain Vietnam harus introspeksi dan mencari tahu alasan di balik performa tim saat ini, ujar Walters. Vietnam sedang mengalami perubahan generasi pemain, dan mereka harus membuktikan kualitasnya. Tentu saja, hal ini menjadi lebih sulit jika mereka beroperasi di bawah sistem yang kurang tepat, tambah Walters. Menurut Mimin, bahwa analisis Ryan Walters tentang potensi timnas Indonesia untuk menjadi juara Asian Cup 2024 tampaknya didasarkan pada kinerja positif mereka dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama mengalahkan Vietnam. Namun, prediksi dalam olahraga selalu memiliki faktor ketidakpastian, dan banyak hal bisa terjadi selama turnamen berlangsung. Sementara itu, kritik Walters terhadap pendekatan permainan Vietnam di bawah Philippe Troussier menunjukkan pentingnya adaptasi strategi pelatihan dengan karakteristik pemain yang ada. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi tim-tim lain dalam persiapan mereka menghadapi turnamen besar seperti Asian Cup. Terakhir, setiap tim memiliki peluang untuk menjadi juara, dan banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil akhir, termasuk cedera pemain, strategi permainan, dan faktor keberuntungan. Oleh karena itu, meskipun timnas Indonesia memiliki peluang bagus, tetap perlu kerja keras dan persiapan maksimal untuk menghadapi kompetisi yang ketat di Asian Cup 2024. Merasa kapok? Vietnam ogah pilih pelatih Eropa? VFF Vietnam bidik Jepang atau Korea Selatan? Anggota Komite Eksekutif, Exco, Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, dikabarkan lebih memilih pelatih dari Jepang dan Korea Selatan daripada Eropa untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Philippe Troussier sebagai pelatih timnas Vietnam. Kabar ini juga disetujui oleh Dewan Pelatih Nasional, yang setara dengan badan tim nasional di PSSI. Informasi ini diungkap oleh media Vietnam, Zneus, berdasarkan sumber dari VFF yang enggan disebutkan namanya. Dalam pertemuan terbaru antara Exco VFF dan Dewan Pelatih Nasional, sekitar 60% dari anggota Exco mengungkapkan keinginannya untuk memiliki pelatih berkebangsaan Jepang, sementara 40% lainnya mendukung pelatih dari Korea Selatan. Tidak ada anggota yang berkeinginan untuk mendatangkan pelatih asal Eropa. Namun, ini hanya sebagai bagian dari kesepakatan awal dan bukan merupakan keputusan final dari VFF.
VFF mencari pelatih dengan reputasi dan nama besar, namun pelatih tersebut harus sesuai dengan gaya bermain sepak bola Vietnam. Mereka berupaya untuk menghindari kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Troussier adalah pelatih yang berpengalaman dan memiliki reputasi, namun ia tidak cocok dengan gaya bermain pemain Vietnam. Target VFF adalah memperkenalkan pelatih baru sebelum tim menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Juni. Jika bisa lebih cepat, tentunya akan menjadi lebih baik. Selain posisi pelatih kepala, VFF juga sepakat untuk tidak menggunakan jasa asisten dan staf pelatih yang berasal dari Eropa. VFF ingin memastikan bahwa semua orang yang bekerja di bawah pelatih baru tersebut benar-benar sesuai dengan keinginan sang pelatih. Sebelumnya, VFF telah menunjuk Hoang Anh Tuan sebagai pelatih untuk timnas Vietnam U23. Tim ini akan berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024 yang akan diselenggarakan di Qatar mulai pertengahan April. Vietnam U23 berencana untuk menjalani 2 laga uji coba sebelum memulai kompetisi di Piala Asia. Pendapat Mimin, keputusan Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, untuk mencari pelatih dari Jepang atau Korea Selatan daripada Eropa menunjukkan adanya perubahan strategi dalam pengembangan sepak bola Vietnam. Mereka tampaknya ingin mengintegrasikan gaya dan filosofi sepak bola yang lebih sesuai dengan budaya dan karakteristik pemain Vietnam. Memilih pelatih dengan reputasi dan nama besar adalah langkah yang baik untuk meningkatkan kredibilitas dan daya tarik timnas Vietnam. Namun, yang terpenting adalah kesesuaian antara pelatih dan gaya bermain tim serta budaya sepak bola Vietnam. Ini akan memastikan adaptasi yang cepat dan efektif bagi pemain serta membantu mencapai hasil yang diinginkan. Penghindaran terhadap kesalahan yang terjadi di masa lalu, seperti ketidaksesuaian antara pelatih dan pemain, menunjukkan bahwa VFF serius dalam membangun fondasi yang kuat untuk masa depan sepak bola Vietnam. Selain itu, fokus VFF untuk memastikan seluruh staf pelatih berasal dari latar belakang yang sama dengan pelatih kepala menunjukkan konsistensi dalam pendekatan dan filosofi tim. Sebagai tambahan, penunjukan Hoang Anh Tuan sebagai pelatih untuk timnas Vietnam U23 menunjukkan upaya VFF dalam mengembangkan bakat muda dan mempersiapkan generasi mendatang untuk kompetisi tingkat internasional. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menjanjikan untuk masa depan sepak bola Vietnam dan menunjukkan komitmen VFF dalam mencapai kesuksesan di tingkat internasional. Alhamdulillah, pelatih Heerenveen, Tom Haye dan Nathan Girang usai bela Indonesia. Pelatih Heerenveen, Kees van Wonderen, merasa bangga melihat prestasi dua pemainnya, Tom Haye dan Nathan Choeaon, yang sukses membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nathan bermain sebagai starter untuk timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan Vietnam. Sementara itu, Tom Haye baru saja melakukan debutnya bersama tim Garuda dan berhasil meraih kemenangan di Hanoi, Vietnam. Kedua pemain ini mencatatkan penampilan istimewa dengan menciptakan assist saat timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 di Stadion My Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Jika ditanya mengenai pengalaman mereka, Tom Haye dan Nathan pasti akan tersenyum. Mereka telah menanti momen ini dengan penuh antusiasme dan berhasil memberikan assist, kata Van Wonderen seperti yang dilaporkan oleh situs resmi Heerenveen. Nathan, yang merupakan pemain pinjaman dari Swansea City, juga berbagi kesan tentang pengalamannya bermain untuk timnas Indonesia. Ia mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer pertandingan pertama timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini adalah pengalaman yang luar biasa bagus. Saya merasa pertandingan di kandang sangat spesial, terutama bisa bermain di hadapan banyak supporter, ungkap Nathan. Sementara itu, Tom Haye mengungkapkan momen yang paling berkesan baginya adalah ketika ia mendengar lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya di Stadion GBK, meskipun ia tidak bermain dalam pertandingan tersebut. Saat saya mendengar lagu kebangsaan Indonesia, saya langsung merasa bahwa ini benar-benar nyata. Momen tersebut begitu berkesan bagi saya, kata Haye. Usai berkontribusi untuk timnas Indonesia, Tom Haye dan Nathan akan kembali fokus untuk membantu Heerenveen dalam pertandingan selanjutnya melawan RKC Waalwijk di Eredivisie Liga Belanda. Pendapat Mimin, Kees van Wonderen, pelatih Heerenveen, seharusnya merasa bangga atas prestasi Tom Haye dan Nathan Choeaon.
Keduanya telah menunjukkan komitmen dan kualitas bermain yang baik saat membela timnas Indonesia. Pengalaman bermain untuk tim nasional tentunya akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan karir mereka di klub. Selain itu, atmosfer dan dukungan supporter di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Nathan dan Tom Haye, menunjukkan betapa pentingnya dukungan fans dalam memotivasi pemain. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi klub-klub lain untuk memperkuat interaksi antara pemain dan supporter, yang pada akhirnya dapat meningkatkan performa tim. Dengan kembali fokus pada pertandingan Eredivisie bersama Heerenveen, diharapkan Tom Haye dan Nathan dapat mengaplikasikan pengalaman dan kepercayaan diri yang didapat dari bermain untuk timnas Indonesia, sehingga dapat membantu Heerenveen meraih hasil yang positif dalam kompetisi domestik. Kabar buruk untuk Vietnam. Dipecat Vietnam, Troussier tinggalkan masalah di timnas U23. Philippe Troussier meninggalkan masalah di timnas Vietnam U23 setelah dipecat oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, beberapa jam setelah kalah dari timnas Indonesia di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024. Masalah ini muncul karena Troussier tidak mengikut sertakan beberapa pemain kunci pelatih Vietnam U23, Hoang Anh Tuan, dalam daftar pemain untuk Piala Asia U23 2024 yang akan diadakan di Qatar pada tanggal 15 April hingga 3 Mei. Seperti Shin Tae-yong, Troussier sebelumnya juga melatih dua tim nasional di Vietnam, yaitu U23 dan senior. Setelah kegagalan di SEA Games 2023, VFF meminta Troussier untuk fokus pada pelatihan tim senior. Kemudian, VFF menunjuk Hoang Anh Tuan sebagai pelatih interim. Setelah VFF memecat Troussier akibat dua kekalahan beruntun dari timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Hoang Anh Tuan diangkat sebagai pelatih permanen. Namun, Troussier meninggalkan sejumlah masalah untuk Hoang Anh Tuan. Menurut laporan dari Bongda Plus, 1 bulan sebelum Piala Asia U23 2024 dimulai, Troussier telah mendaftarkan 50 nama pemain untuk turnamen tersebut. Daftar ini menjadi kontroversial karena banyak pemain kunci Hoang Anh Tuan yang tidak masuk dalam daftar timnas Vietnam U23. Beberapa pemain kunci Hoang Anh Tuan yang tidak didaftarkan antara lain Pho Nguyen Hoang, klub Tan Hao Ah, Nguyen Dec Viet, Hagel, dan Nguyen Man Hang, The Chong Vietel. Ketiga pemain ini merupakan andalan Anh Tuan saat timnya menjadi juara AFF U23 2023. Karena sudah mendaftarkan 50 pemain, daftar tersebut tidak bisa diubah. Oleh karena itu, saya tidak bisa memasukkan Nguyen Hoang, Dec Viet, dan Man Hang dalam Piala Asia U23 2024, ujar Hoang Anh Tuan. Ketiga pemain tersebut merupakan kunci dalam timnas Vietnam U23, sementara Dec Viet adalah bek penting untuk The Golden Star. Ketidakhadiran mereka membuat Anh Tuan harus mengubah strategi permainannya. Meskipun Anh Tuan bisa melakukan 5 pergantian pemain 1 pekan sebelum turnamen dimulai, jumlah pemain yang ingin dia ganti terlalu banyak. Masih ada pemain lain seperti Andre Nguyen Anh Han yang tidak didaftarkan oleh Troussier. Vietnam berada di grup D Piala Asia U23 2024 bersama Uzbekistan, Kuwait, dan Malaysia. Sementara timnas Indonesia U23, sebagai tim debutan, berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. 3 tim teratas dalam Piala Asia U23 2024 akan mewakili Asia dalam Olimpiade 2024 di Paris. Pendapat Mimin. Keputusan Philippe Troussier untuk tidak memasukkan sejumlah pemain kunci dari timnas Vietnam U23 dalam daftar untuk Piala Asia U23 2024 tampaknya telah menimbulkan ketegangan dan masalah di dalam tim. Hal ini bisa menjadi tanda dari ketidakcocokan antara metode pelatihan Troussier dan kebutuhan timnas Vietnam U23, terutama mengingat beberapa pemain yang tidak didaftarkan merupakan andalan dalam prestasi tim sebelumnya. Sebagai pelatih, Troussier seharusnya mempertimbangkan pendapat dan kebutuhan dari tim teknis dan pemain dalam proses pemilihan skuad, terutama mengingat pentingnya turnamen seperti Piala Asia U23. Kegagalan Troussier untuk melakukan hal ini bisa berdampak negatif pada kinerja dan moral tim, serta hubungan antara pelatih dan pemain. Sementara itu, Hoang Anh Tuan sebagai pelatih yang baru diangkat harus menghadapi tantangan besar untuk mempersiapkan tim dengan skuad yang telah ditentukan oleh Troussier.
Meskipun demikian, sebagai pelatih yang kompeten, Antoine seharusnya mampu mengatasi masalah ini dengan mencari solusi terbaik untuk tim dan memotivasi pemain yang ada. Sebagai rekomendasi, VFF sebaiknya memberikan dukungan penuh kepada Hoang Antoine dalam menjalankan tugasnya sebagai pelatih permanen. Selain itu, evaluasi internal juga perlu dilakukan oleh VFF untuk memastikan hal-hal serupa tidak terjadi di masa depan dan memastikan bahwa kepentingan tim selalu menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil. Followers Tom Haye meroket 20 kali lipat usai debut di Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, mengalami lonjakan pengikut di media sosial setelah tampil pada debutnya. Kini, pemain berusia 29 tahun tersebut memiliki jumlah pengikut yang meningkat 20 kali lipat dibanding sebelumnya saat belum bergabung dengan skuad Garuda. Momen debut Tom Haye terjadi dalam pertandingan antara Indonesia dan Vietnam dengan skor akhir 3-0 untuk kemenangan Indonesia pada Selasa, 26 Maret 2024. Di Stadion Maidin, Haye berhasil memberikan satu assist yang berbuah gol oleh Jay Itzes. Selain gol tersebut, Indonesia juga berhasil menambah 2 gol lainnya di babak kedua. Ragnar Oratmangoen dan Ramadan Sananta turut mencatatkan namanya di papan skor selama pertandingan melawan Vietnam. Performa Tom Haye selama 90 menit bermain bersama Timnas Indonesia memukau banyak pihak. Hal ini tercermin dari lonjakan jumlah pengikut di akun Instagramnya, Tom Haye. Berdasarkan pantauan hingga Sabtu, 30 Maret 2024, pukul 17.35 WIB, jumlah pengikut Tom Haye mencapai sekitar 604.000. Sebelum debut bersama Timnas Indonesia, Haye hanya memiliki sekitar 30,9 ribu pengikut. Tom Haye juga membagikan momen-momen terbarunya dalam pertandingan debut bersama Timnas Indonesia di akun Instagramnya. Unggahan tersebut mendapat respons positif dengan likes mencapai 370.000 dan komentar lebih dari 9.000. Sementara itu, debutan lainnya dari Timnas Indonesia, Jay Itzes, telah berhasil mengumpulkan pengikut sebanyak 770.000 di Instagram. Ragnar Oratmangoen memiliki pengikut sekitar 647.000, dan Nathan Choyaon dengan pengikut sekitar 441.000.